Nah, gitu makanya mungkin yang pertama untuk kita berkomunikasi yang pertama open minded. Kita nggak boleh malu, malunya dilupain dulu. Kita berani aja bertanya. Ketika kita mau minta tolong, ketika kita tidak bisa, ya kita jangan sungkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di podcast Adventure of Life in University Part 2. Kali ini aku bersama teteh-teteh cantik nih. Kalau kemarin aku sama akang-akang yang ganteng, kalau sekarang aku bersama teteh-teteh cantik. Kira-kira teteh digantaranya sebagai apa sih, teh? Dan namanya siapa? Oke, halo guys. Kenalin, aku Berlin. Di Gantara aku menjabat sebagai ketua divisi di bidang PSDI. Oke, jadi kali ini aku akan dibersamai oleh Teh Berlin dan narasumber kita juga yang luar biasa, seorang pendidik di salah satu sekolah luar biasa di Jawa Barat. Ya nanti akan mungkin boleh perkenalan diri. Sekarang tema kita tuh sangat menarik banget nih Teh Berlin. Benar. Temanya itu mengembangkan skill komunikasi serta tips and trick biar teman-teman tuh gimana sih cara milih jurusan yang tepat sesuai gitu. minat teman-teman gitu. Menarik banget ya. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja kenalan sama bapak guru kita, narasumber kita yang sangat Iya. inspiratif ini. Oke. Silakan Dika. Silakan. Perkenalan dulu diri deh. Perkenalan dulu aja. Kira-kira dari profil pribadi Akang tuh kayak gimana sih Kak? Iya, menjabarkan dirinya tuh gimana? Oke, sebelumnya terima kasih Teh Ayu dan juga Teh Berlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Perkenalkan, nama Akang Iden Wahidin. Kebetulan sekarang Akang sebagai guru di salah satu SLB swasta di Jawa Barat. Dan sebenarnya Akang tuh bukan orang asing untuk Gantara karena iya Teh Ayu, Akang itu karena Akang itu ketua Gantara 2019 sampai 2021. Lalu juga di DKG dari 2021 sampai 2023. Jadi sebenarnya Akang itu mundur atau misalnya tidak aktif dari Gantara itu baru mungkin dari 2023 ya. Jadi masih fresh. Iya masih fresh. Jadi bukan orang lain lah gitu. Betul. Nah mungkin itu sih Akang tidak banyak aktivitas sebenarnya untuk sekarang, hanya mengajar dan mungkin di beberapa organisasi ya. Wih, berapa tuh ya? Ya mungkin Akang sebut spill aja satu. Akang sekarang aktif di Pertuni di Kabupaten Akang di Bandung Barat sebagai ketua Dewas. Wih, oke lanjut Kang. Oke Kang, mungkin tadi profil Kang Iden ya, teman-teman berarti udah kenal ya siapa Kang Iden gitu kan? Mungkin boleh sekarang perjalanan pendidikannya nih Kang dari mulai apa namanya SD gitu. Tahu jauhan ya. Itu mungkin berkuliah di mana? Betul. Oh, iya. Dan mengambil jurusan apa? Ya adik-adik, Akang itu angkatan 2017. Sudah lama banget ya Teh Ayu. Iya. 2017 dan waktu itu Akang mengambil pendidikan bahasa Inggris di IKIP Siliwangi di Cimahi. Ya. Jangan ketukar ya guys ikipnya ya guys ya. Ya, IKIP Siliwangi ya betul ya. Kalau dulu namanya STKIP Siliwangi. Akang lulus tahun 2022. Oke. Sih agak fresh ya. Iya. Tapi kalian kalau mau kenal langsung sama akangnya kayak Boleh aja banget guys. ya. Ya kita terbuka ya. Nanti mungkin tadi kan lulus tahun 2022 ya Kang. Ya. Nah kira-kira perjalanan setelah lulus itu gimana sih Kang? Kayak mendapatkan pekerjaannya susah apa enggak? Terus kenapa memilih menjadi seorang guru? Apakah memang karena background jurusannya juga pendidikan gitu ya? Jadi memilih ya udah deh jadi guru aja gitu atau memang gimana tuh? Mungkin Akang jawab yang pertama dulu ya. Jadi seorang guru itu memang itu udah cita-cita Akang dari dulu. Dari SMA itu memang sudah interest kepada dunia pendidikan seperti itu. Jadi memang Akang juga ngerasa passionnya di situ. Gitu. Jadi memang ya berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Nah berikutnya sulit atau enggak mencari pekerjaan setelah kuliah ya? Akang kira sih sulit dan tidak itu
variatif ya, maksudnya tidak bisa digeneralisir karena kebutuhan pekerjaan dengan ketersediaan si pencari kerja itu kan beda-beda. Iya. Nah kalau Kang sendiri sih ngalamin di awal-awal emang cukup sulit. Mungkin ya Akang menganggap yaitu adalah dinamikanya ya Teh Berlin dan juga Teh Ayu. Iya, betul. Setelah kuliah Akang sempat ngajar private. Seperti itu di 2000 dari 2002 akhir itu udah ngajar private. 2022 ya. Iya. 2022 akhir mungkin beberapa bulan setelah lulus. Lalu 2023 juga sempat dapat project kursus gitu. Dan akhirnya berlabuh di SLB itu sebenarnya baru awal 2024. Jadi Akang tuh baru setahun lebih lah kira-kira seperti itu. Jadi awalnya ya mengajar di lembaga informal seperti itu. Kalau sulit nih kan tadi kata Akang awalnya cukup sulit. Kira-kira itu kesulitannya tuh di bidang di apa aja gitu? Kalau kemarin Akang ngerasa sih sulitnya kayak misalnya kita cari preferensi pekerjaan yang emang sesuai dengan yang kita sukai. Misalnya nih, Akang itu dulu mencari kerja yang emang dekat dari rumah. Nah ini kan preferensinya beda-beda ya. Misalnya Berlin mau cari, Berlin orang Indramayu. Saya nggak apa-apa mau kerja di Cirebon juga misalnya. Misalnya mau kerja di Jakarta juga. Bisa Teh Ayu juga misalnya mau kerja di Bandung boleh. Kalau Akang gitu, Akang mau kerja yang dekat rumah. Gitu, makanya emang dapat kerja misalnya ada di daerah misalnya daerah Soreang kan jauh banget ya dari rumah ya. Akang tuh rumah di dekat UPI Setiabudi. Dan sekarang dapat kerja di Lembang dekat. Jadi ya mungkin itu ya bagi Akang gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau misalnya kayak tadi Akang bilang ya kayaknya sih cepat-cepat aja gitu. Jadi lebih Iya, dengan pencapaian Kang Iden setelah kuliah ya teman-teman bisa dilihat kalau misalkan Kang Iden itu punya skill komunikasi yang baik nih ya, sangat baik sekali. Nah, kira-kira tips and triknya itu kan bisa berkomunikasi secara efektif baik di perguruan tinggi dulu deh waktu Akang kuliah gitu. Itu gimana Nah, sih? itu gimana Kang? Oke, nah ini Akang mau berbagi juga. Akang yakin di antara adik-adik di sini itu tidak semuanya yang sedang bersekolah di sekolah umum. Betul. Sorry Teh Ayu sama Teh Berlin dulu di SLB beliau. Iya, SLB Kang. Ketika kita masuk ke perguruan tinggi, Akang yakin kita pasti mengalami culture shock ya. Iya, betul. Setuju. Nah, culture shock itu. Nah, justru inilah pentingnya kita ada podcast ini supaya kita menanggulangi culture shock seperti itu. Nah, kaitannya dengan efektif komunikasi ya, adalah kita yang terpenting kalau menurut Akang tanpa teori by experience aja gitu ya. Jadi memang kitanya harus open minded. Nah, kenapa harus open minded? Kadang-kadang teman-teman seperti kita itu contoh misalnya kita malu untuk bertanya duluan. Disadari atau tidak itu terjadi sama kita semua. Iya, betul. Nah, dari hal-hal terkecil itu kita malu bertanya duluan. Contoh misalnya nih nanti kalau udah di kelas kita ketemu orang-orang baru, kita akan kasih contoh yang paling simpel. Contoh misalnya kita mau ke WC. Udah kebelet tapi malu bicaranya. Pernah nggak kalian seperti itu? Enggak sih. Pernah sih. Pernah ya kan? Teman-teman ada yang kayak gitu. Akang tahu dari mana? Akang bukan tahu dari teman-teman. Justru Akang tahu dari teman-teman mahasiswa normal yang di dalamnya ada kelas. Di kelasnya itu ada teman-teman itu. Coba. Jadi Akang ketemu teman-teman yang non disabilitas yang care sama disabilitas, dia sampai ngerti. Nah, gitu makanya mungkin yang pertama untuk kita berkomunikasi yang pertama open minded. Kita nggak boleh malunya dilupain dulu. Kita berani aja bertanya. Ketika kita mau minta tolong, ketika kita tidak bisa, ya kita jangan sungkan bertanya. Mungkin itu awalnya Ayu dan juga Berlin. Dan alhamdulillah sih sampai akhirnya Akang juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Dan ini mungkin faktanya Akang tidak
menggunakan reader atau pembantu ya dulu ya, misalnya mau edit atau sebagainya, akan hanya menggunakan teman-teman kelas. Wow, berarti memang lingkungannya juga aware banget ya Kak ya. Iya. Karena mungkin tadi berani dan bertanya itu kuncinya kali ya. Iya, Berani dan bertanya gitu. teman-teman kelas untuk konten, maksudnya teman-teman kelas, lalu kalau sama teman-teman yang ada di sekitar rumah. Oh. Jadi aku tidak jauh-jauh mencari editor itu, ada di sekitar Gampang akang gitu. kan ya? Alhamdulillah begitu. Nah itu. Berarti lingkungannya memang saling mendukung banget ya Kak Supportive ya. banget alhamdulillah. Kalau dari sisi dosennya sendiri gimana? Dosen kalau di STKIP atau sekarang jadi IKIP itu udah care banget dengan tunanetra karena memang sudah lama juga membuka membuka pendaftaran untuk disabilitas. Jadi Akang itu bukan mahasiswa pertama, walaupun memang waktu itu Akang manusia lagi. Akang itu mahasiswa satu-satunya, satu angkatan satu orang. 2017. Iya. Tapi memang iya angkatan 16, 15, 14 itu ada tunanetra. Udah pernah ya berarti ya. Jadi dosennya ya welcome lah. Berpengalaman ya berarti. Berpengalaman sih enggak, cuman intinya mereka sudah tahu bahwa Setidaknya ada gitu. tunanetra gitu. Kalau berpengalaman kayaknya enggak, katanya Ayu. Belum ya. Belum, ya. betul. Kalau dari segi dosen nih kan komunikasi itu kita mungkin ke temen terus ke dosen ke beda-beda kan ya stylenya gitu. Nah kalau ke dosen sendiri tips dari Akang buat Menerapkan calon mahasiswa komunikasinya gimana tuh? komunikasinya gimana tuh? Kan salah satu yang ditakutkan ya mungkin dari selain lingkungannya itu kayaknya dosennya ya. Dosennya. Takut dosennya killer lah, takut Iya, dosennya. kalau salah ngomong takut digimanain gitu. Pernah ya Teh Ayu ya? Enggak sih. Oh, alhamdulillah. Jadi gini ya, dosen itu juga manusia kalau menurut Akang. Mm-mm. Nah jadi mungkin sama kalau Akang kemarin itu mengaplikasikan ya, iya kita sama, kita berani bertanya, kita berani dikritik kalau ketika kita salah, karena kita yang takut apa sih ketika bertanya, kita kan takut dikritik ya nggak sih? Iya betul. Misalnya tiba-tiba Ayu nanya terus kata dosennya, Ayu kamu nggak boleh gini, kita sakit hati. Nah itu kayak hal-hal seperti itu ya, kita kalau bertanya, namanya kita bertanya berarti kita nggak tahu dong, iya nggak? Ya betul. Nah berarti ketika kita dikasih tahu ya kita harus siap. Itu mungkin sama kalau Akang dulu. Nah ini mungkin Akang nggak tahu nih, ini terjadi di jurusan Akang aja atau terjadi di jurusan-jurusan yang lain. Gimana tuh? Tadi Akang bilang dosennya belum berpengalaman dengan tunanetra. Ya, Oke. Akang tidak menyalahkan karena itu sebuah kewajaran. Ya orang mahasiswa disabilitas saja cuma 1 atau 2, sementara mahasiswa yang normal dulu Akang satu angkatan sekitar 300 orang. Wow, banyak banget. Ya Aku berarti juga berapa nyampe persen sih. dong? Berarti kira-kira berarti hanya 0,3% kan? Iya. Iya. Nah, jadi Akang cerita sama dosen, Pak atau Bu, kita panggilnya Mister dulu atau Miss misalnya. Saya itu mau ngerjain tugas Miss, tapi misalnya nggak bisa tulis tangan karena nggak kelihatan. Boleh nggak kalau diketik? Oh iya boleh Den, misalnya gitu. Oh iya siap. Atau enggak misalnya gini. Dosennya yang kadang-kadang ngerti, Den kamu kalau ada apa-apa nanti ceritanya sama saya ya di belakang. Nah itu akan sering kayak gitu. Oke Miss, nanti kalau saya tidak ngerti, tidak paham, saya ke ruangan Miss. Nah itu Saling berarti ya kan? iya seperti itu. Jadi udah kayak kadang-kadang dosennya, Dan kamu bisa nggak kayak gini? Oh bisa Miss, aman, saya pakai screen reader. Oh iya sok, samain ya sama teman-teman. Iya gitu. Iya. Jadi karena dosennya akan cerita apa yang kita bisa lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan, dosennya ngerti ternyata. Iya, sama juga sih kan seperti di lingkungan di jurusan aku juga memang seperti itu. Jadi kalau kitanya tidak mengawali tentang kayak menceritakan kesulitan kita apa aja, terus kita bisa ngasih alternatifnya yang kayak gimana, Ya, itu sama. juga dosen juga nggak akan Nggak akan bahkan nggak akan paham. notice kalau misalkan ada disabilitas gitu. Sorry Ayu, di jurusan apa? Aku di pendidikan khusus. Itu di pendidikan khusus kan? Iya. Dan notabene pendidikan khusus adalah jurusan yang mempelajari tentang pendidikan khusus itu Pendidikan sendiri. khusus, iya. Yes. Ya, Nah, kecuali di prodi aku emang sama minor juga gitu, satu kata bisa 1 orang, 2 orang doang. Dan dosen-dosennya juga emang sama sekali belum mendapatkan edukasi soal yang berkebutuhan khusus gitu Iya, mahasiswa. Lebih dalam mungkin ya Teh ya. Awam ya betul. Ya, itu. Tapi itu tidak menjadi tantangan, tidak menjadi sebuah Rintangan. ya gimana ya? Aduh,
dosennya aku nggak ngerti. Enggak, kalau akang tuh punya prinsip begini, kita itu mau dihargai sama orang nggak sih sebenarnya? Adik-adik itu kita mau dihargai sama orang, kita mau ditanya sama orang, ya berarti kita soalnya duluan dong. Ya. Nah begitu. Kita mau diakrabin sama teman-temannya, kita nanya sama teman duluan. Kita ikut pergaulan mereka. Kalau yang negatif sih jangan gitu ya. Tapi misalnya teman-teman sekarang lagi hype-nya apa misalnya, kita ikutin dong. Kita coba ikutin cara mereka berkomunikasi, bergaul. Akan pikir dengan cara itu juga secara natural juga mereka akan Terbangun terima. sendiri. Seperti itu. Iya betul sih Kak. Yang aku rasainnya karena memang juga dulu kebetulan teman-teman aku tuh murni bener-bener murni dari TK sampai SMA itu di SLB. Betul. Jadi bener tadi kata Kang Iden kayak pas sampai ke kampus tuh kayak banyak banget orang gitu Betul, ya betul, gimana betul, kayak gitu betul. kan. Nah apa namanya? Aku juga kayak waktu itu membuka diri, oh berarti aku tidak hanya update tentang dunia tunanetra aja gitu. Aku juga harus update sama dunia yang memang ada di lingkungan aku kayak Iya, gitu. yang Ada hype, ada yang iya bener yang lagi viral apa sih gitu, biar kita aja juga nyambung. Karena kalau misalkan teman-teman ngajak kita komunikasi tapi kitanya nggak nyambung, mah mereka juga ada gimana ya, bingung gitu. Iya, dan kita juga bingung juga. Nah itu betul itu memang salah satu tantangannya ketika teman-teman yang dari Murni dari SLB. sorry to say ya, kan tidak Iya, mendiskreditkan SLB. Akang sendiri juga alumni SLB, Betul. walaupun kan pernah sekolah di umum waktu kecil. Ya itu ya, bukan berarti SLB itu jelek, tidak. Tidak. Banyak sekali hal yang justru tidak dapat di sekolah umum. Betul. Akan tetapi untuk hal yang tadi memang karena dia SLB populasinya sedikit, ya kan? Iya, itu dia. Memang itu akan jadi problem, tantangan lah, bukan problem kalau menurut akang. Nah, tapi yang tadi kalau kita open minded, kita berani bertanya, ya sudah mengalir saja. Oke, jadi kuncinya sebenarnya kunci utamanya dua ya Kang, Ya. open-minded sama berani. Tapi gimana nih Kang kira-kira tips dari Akang biar kita tuh berani gitu? Biar kita berani, ya jangan takut. Mungkin untuk penghilangan rasa takut itu. Iya, ada kayak gimana sih, Kak? Dilatih. meditasi gitu. Oh, Kan? enggak. Meditasi gitu. Dilatih aja. Oke, latih gimana tuh maksudnya? Dilatih misalnya gitu. Mungkin awal-awal akan nanya deh, kalian kan dulu belajar pakai tongkat ya kan? Iya. Belajar OM kan? Iya. Sampai sekarang pun mungkin yang PKH belajar OM. Iya. Nah, maksudnya awal-awal ya jadi sama guru, disuruh misalnya dari coba Ayu atau Berlin pergi ke warung, awal-awal masih gemetaran kan, Iya. keringat dingin kan. Nah, tapi kedua ketiga udah bisa. Bahkan kalau misalnya udah berpuluh-puluh kali kita ke warung, misalnya ini akan kasih contoh, kita nggak usah pakai tongkat lagi, udah berani, benar kan? Iya, Betul. iya. Karena terbiasa. Kalian juga. sekarang pulang dari UPI ke kampung halaman sendiri apa masih dijemput? Sendiri. Takut nggak? Enggak. Pertamanya iya. Pertama ya pasti. Iya. Sekarang ngomongnya enggak, tapi kalau dulu pas Takut. takut. Iya, Nah, takut apa gitu. itu dia. Jadi memang Dibiasakan, Dibiasakan sama mungkin kayak ada afirmasi diri juga kali ya. Iya, kita tuh jangan kayak mental block. Aduh, aku misalnya kok merasa dikucilkan. Jadi gini, kadang entah ini perasaan akang aja. Coba nanti validasi sama kalian berdua. Kayak kita tuh ngerasa kalau ada di lingkungan teman-teman yang non disabilitas, kita tuh ngerasa diperhatiin sama mereka. Kayak misalnya ada, aduh, kayak mereka liatin kita deh. Iya kadang gitu. Kayak, Iya. aduh, kayak gitu ya, kayak gitu ya. Nah, Iya. hal-hal yang itu dibuang lah. Kalau akang dulu memang coba dibuang lah. Dibuang karena memang ternyata entah ini kebetulan atau bagaimana ya, akang ngalamin kelas akang tuh emang teman-temannya baik gitu loh. Ya maksudnya dalam artian baik itu tetap aja mereka ada yang nakal juga. Maksudnya nakal dalam artian baik di sana itu bukan berarti yang setiap hari akang dituntut, ya enggak juga. Iya. Tapi kalau akang butuh mereka pada bantu. Nah tapi akangnya dulu yang ini gitu. Jadi adik-adik jangan berpikir aduh malu, aduh takut, enggak. Ini aja dibuang aja. Tipsnya itu, akang juga mau ngomong panjang lebar, kalau kaliannya juga nggak ada motivasi ya percuma. Jadi dimulai dari diri sendiri dan untuk diri sendiri ya. Nah, Karena gitu. mungkin Kang Iden juga pasti lagi merasakan yang mungkin teman-teman merasakan gitu, rasa ragu, takut.
Ya. mau kuliah tapi nanti takut gimana cara ngobrolnya, gimana cara bertemannya, nanti gimana sih kalau misalkan ada kerja kelompok kayak gitu. Terus kalau misalkan yang akunya nggak bisa itu harus kayak gimana? Nah tadi tips-tips yang dikasih Kang Iden. Nah aku penasaran nih, tadi kan untuk relasi dosen dan teman-teman bagus Kang. Di Akang dulu ikut organisasi nggak? Di kampus ikut. Oh, ikut apa tuh kan? Dulu nggak banyak sih, jadi memang Akang itu dulu masuk hanya di himpunan, tapi tidak jadi Sama, pengurus. sama. Akang dulu aktif di ICC, English Conversation Club. Wih. Sama dulu sempat di English Art Community, Oh, di kampus juga tuh? kampus juga, masih di semuanya bahasa Inggris. Cuman itu aja sih paling, tidak banyak karena Akang udah mulai aktif di Gantara. Oh, oke. Seperti itu, jadi memang waktu itu fokusnya ya udahlah di kampus nggak apa-apa hima aja. Nah, karena di luar juga punya komunitas gitu buat Tapi upgrade-nya. masih termanage, keren. Masih termanage. Cuman yang Akang ini privilege yang Akang punya ya. Wah gimana tuh? Coba yang Jalur jadi ketika ordal. iya ordal nih. Wih. Ini Akang kayak nggak tahu nih teman-teman merasakan nggak? Jadi waktu ketika semester 5 itu kan udah pada ini nih ada yang biasanya ketua himpunan juga dijabat ketika semester 5, ya kan? Atau semester 3 mungkin ya? Dan 3 ya. 3 atau 5 lah. Jadi ketika Akang semester 5, beberapa atau mungkin lebih dari 3 atau 4 UKM kampus itu teman-teman Akang semua. Ketuanya, Oh. ketuanya teman Akang semua. Jadi meskipun Akang tidak aktif di organisasi ya karena Ada relasi. ada relasi gitu. Kadang Akang nongkrong di misalnya di sekre UKM apa gitu. Nah kayak gitu, itu mungkin privilege-nya gitu ya. Kayak emang Akang udah build dari awal, misalnya kayak tadi gitu, komunikasi dan aku jadi ingat ya 2020 gitu ya kalau tidak salah, ketika PKKMB ya, sama nggak programnya namanya. Jadi ketika ada program penerimaan apa KPMB. ya orientasi kampus lah ya. Iya. Oh iya. Nah, jadi Akang itu karena Akang itu dipinta jadi pemateri di hadapan mahasiswa baru se-kampus itu. Itu Akang juga nggak nyangka gitu ya. Nah ini dari relasi nih, jadi Iya benar. Akang nanya, kamu kok nyuruh saya sih gitu? Iya Den katanya, nggak tahu udah disuruh Presma katanya. Wih, Wah, langsung loh sama Presma Presma. iya. gila. Dan Oke. ternyata bukan ternyata sih, emang Akang tahu Presmanya itu emang dulu teman Akang ketika kegiatan BTK ketika semester 1. Oh. Meskipun kita berpisah tapi Akang akrab sama dia gitu. Iya. Itu relasi tuh itu tuh. Iya. Privilege-nya itu. Di dunia kampus aja udah kerasa ya kan ya. Nah, Bahkan sampai sekarang masih kalau ke kampus juga kalau ketemu sama dia kan jadi pegawai di sana. Jadi wah. kalau ketemu nanya Masih dia. berarti masih dekat ya gitu ya. Dia. Masih Ya, terjaga. sehai lah, masih sehai. Iya. Walaupun kita udah beda banget. Jadi emang membangun relasi itu sepenting Sepenting itu itu ya. Kak? Ya, Apalagi penting. untuk dunia kampus. Tapi ada nggak sih kan kayak efek dari apa ya? Mungkin dampak ada positifnya untuk relasi di kampus itu untuk dunia kerja Akang saat ini, atau pas nyari kerjaan misalkan ada Betul. teman dulu di kampus ada ini nih gitu. Oh iya pasti. Jadi nanti ketika kita sudah keluar itu grup kelas itu jadi otomatis jadi kayak grup emang kekal ya. Terus nanti kita juga ada grup angkatan ya. Iya. Terus ada nanti kita grup alumni juga. Jadi misalnya akan punya grup angkatan 17 misalnya. Terus akan punya grup juga yang lulusnya 2022. Kayak itu tuh biasanya teman-teman nge-share. Ini ada lowongan kayak gitu, itu membantu banget. Kayak gitu. Kalau terus misalnya kayak akan kemarin apa namanya? Ketika misalnya ada proyek dari sekolah nih. Ya akan nanya ya teman-teman ada yang ngajar di SMA enggak? Misalnya yang di SMP enggak? Oh ada, misalnya akan chat tahu nggak ini misalnya kurikulum ini ABC dan sebagainya. Nah itu membantu banget. Gitu. Wow. Ini teman-teman udah di spill nih. Apa ya? Seberpengaruh apa sih komunikasi yang baik itu di perguruan tinggi gitu ya? Dan tadi juga udah dikasih tahu juga cara seberapa membangunnya pengaruhnya seperti apa. Iya. relasi. Gitu. Tadi kan aku tertarik sama Kang Iden yang memang sudah mempunyai apa ya niat untuk menjadi guru. Berarti Yes. kan jurusan yang Kang Iden pilih ini mungkin apa ya sesuai dengan minat Minat Kang Iden. Kang Iden sendiri kah? Apa Atau- kenapa tuh kayak gitu tuh? Apakah ada sesuatu Kalau sebenarnya? pertanyaannya demikian
Jujur tidak sih. Oh, enggak. Tidak. Gimana? Cerita. Akang tuh sebenarnya dulu memang berniat masuk ke pendidikan khusus. Di mana? Di UPI dong. Oke. UPI dong, punten ya. Maksudnya emang akang dulu punya cita-cita memang entah ini pengaruh dari guru-guru ya. Kalau guru-guru kan harusnya dari UPI. Kalau nggak dari UPI kebetulan ada satu dari negeri Padang ya. Di ada Iya, PLB ya. juga. Nah, memang pengen ke PLB dulu. Cuman jadi akang tuh gap year 3 tahun. Oke. Ya, nah waktu itu akang tuh lulus 2014 sudah tua banget kan. Kita masih 8 tahun. 2014 ya bayangin sekarang udah 2002. 10 tahun yang lalu. Lulus SMA 11 tahun yang 11 tahun lalu. yang lalu. Lulus SMA ya kan ngeri banget kan. Enggak ngeri sih Enggak Kak. sih kan. Tapi untungnya meskipun anak sekolah di SLB dulu ketika SMA umurnya sama. Oh. Jadi maksudnya lulus SMA tuh emang sesuai gitu. Iya, berarti yang gap year tuh kuliahnya. Kuliahnya aja. Ya. Nah waktu itu ke UPI udah nggak bisa ternyata karena ijazahnya sudah kadaluarsa Iya. gitu ceritanya. Jadi aduh nggak bisa nih, makanya apa ya kira-kira yang masih relate sama fashion akang. Oke. Akhirnya ambil bahasa Inggris deh gitu. Karena menurut akang bahasa Inggris itu yang pertama bisa dipakai di mana-mana. Oke. Jadi banyak yang membutuhkan. Iya, betul. Tidak hanya di sekolah umum, namun juga di sekolah luar biasa juga aku pikir sih butuh ya. Oke. Karena apa namanya? Ketika memang sudah kelas tinggi gitu ya, atau udah fase-fase tinggi di sekolah itu kan butuh guru khusus. Iya, Ya. betul. Nah, seperti itu. Dan, lalu itu terus juga di sekolah umum juga pasti butuh guru bahasa Inggris. Lalu kebetulan akang punya skill massage. Oke. Dan akang pikir cocok juga itu di-combine ke bahasa Inggris. Jadi akang tuh gini. Gimana tuh? Mana tuh Kak caranya? Masas di komen. Jadi gini bahasa akang Inggris. itu, ini sedikit apa namanya, ini ceritanya agak melebar sedikit. Jadi akang Oke, tuh sebelum apa? kuliah memang kursus dulu. Mm-mm. Kursus belajar massage. Dan waktu itu akang pilih bahasa Inggris. Jadi gini, kalau kita bisa bahasa Inggris dikombin dengan massage ketika akang punya klien orang luar. Oh, ya juga sih. Terus nanti karena akang masuk guru, otomatis jadi guru dong. Dan sekarang udah jadi guru kan? Iya, betul. Kayak gitu. Jadi banyak lah pokoknya Iya, make banyak sense. apa namanya? Banyak peluangnya banyak ya. benefitnya ya Benefit, ketika, ya. ketika akang take bahasa Inggris gitu loh. Berarti ketika memilih bahasa Inggris juga dipertimbangkan bibit, bebet, bobotnya ya. Ya, pasti itu. Gitu ya. Iya, Nah, iya. itu teman-teman udah di spill juga. Jadi ketika kita memilih jurusan itu pertimbangkan dulu jangka pendeknya, jangka panjangnya Peluangnya juga. kita, gitu. Nah, Betul. kalau Kang Eden ada nggak sih tips untuk memilih jurusan yang memang kayak sesuai gitu dengan bakat atau Minat minat bakat kita? atau mungkin yang berpeluang. Yang pertama mungkin sebelum ke peluang kerja. Kalau peluang kerja sih bisa aja nanti mungkin kita memasang berikutnya. Tapi yang pertama itu adalah kira-kira enaknya di mana ya? Itu kan bingung ya. Iya. Nah, kamu tuh pernah ikut salah satu seminar dulu di kampus. Pematerinya dari UPI, akang lupa. Dia dari PKH juga. Oke. Lupa namanya. Iya. Jadi gini katanya, salah satu untuk menemukan bakat kita itu adalah salah duanya adalah yang pertama kita senang. Contoh Berlin itu jurusan musik. Yes. Berlin senang dulu ke musiknya. Iya. Nah, Kok berat gitu ya? Kak? Lanjut. ya misalnya ini bukan kata Iya. akang ya. Iya. Dan kita senang dulu kayak ayo Cinta dulu. ya ayo misalnya PKH Mm-mm. senang dulu ke PKH-nya. Misalnya ini kan baru awal-awal. Iya. Nanti itu akan ya udah nanti kita fokus dulu ke sini ya. Nah, itu yang pertama kita senang dulu nih. Yang kedua, katanya kalau bakat itu mudah dilakukan. Contoh, Berlin itu senang musik, terus Berlin itu cepat belajar musiknya. Oh, mudah nih, berarti itu bakat kita. Tapi minimal kalau menurut akang kita senangnya di mana dulu gitu. Kalau kita udah senang, gampang. Gitu. Jadi gini, akang ingat ketika masih semester 1, akang punya dosen
dia itu dosen senior banget ya. Nah dia bilang gini, hey kalian di sini siapa yang masih menganggap bahasa Inggris itu susah? Dulu semester 1, ya kan? Terus gimana tuh Kak? Teman-teman bilang, saya ngacung kan semua kan? Iya. Dihitung nomor 1, 2, 3, silakan berdiri gitu. Berdiri. Udah gitu keluar dari kelas saya. Suruh keluar. Kenapa tuh? Dia bilang kalau kalian masih nganggap bahasa Inggris itu susah, buat apa kalian ada di kelas saya? Keluar aja udah. Buat apa saya ngajar mahasiswa yang nggak suka belajar bahasa Inggris? Ngerti nggak maksudnya? Jadi maksudnya gini ya Dedi, ketika kita udah suka, mau nggak mau kita belajar. Iya benar. Tapi kalau nggak suka, ya namanya udah nggak suka ya gimana sih? Kayak contoh kecilnya nih yang relate mungkin sama teman-teman semua. Misalkan lagi suka sama orang, pasti kan stalker orang itu tuh. Mirna tuh ya ampun. Nah begitu, ya begitulah kurang Aduh, lebih. maaf Nah, itu agak hit and run gitu. Kalau memang itu, ya kurang lebih begitulah. Iya, Ya, kurang lebih intinya seperti gitu. itu ya, Nah, maksudnya itu. Tapi kalau kita udah suka, kita pasti Hmm. kayak apapun Apapun dicari tahu ya teh. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ke negeri nih, Negeri. kan kadang ke negeri tuh gini, namanya diseleksi ya kan, kita nggak tahu dong skor kita. Ya. Nah makanya sebisa mungkin cari jurusan yang pertama yang dekat sama yang kita minati. Yang berikutnya dilihat juga grade-nya gimana kira-kira, bagus. Iya kan? Akan tahu lah UPI itu misalnya di bahasa Inggris itu 1:30. Ya. Nah, PKH berapa misalnya? 1 banding pelamar sama kuota. Itu kan beda-beda kan? Beda-beda. Nah, itu dilihat itu dekat-dekatan gitu. Oh, ini kira-kira jurusannya sesuai. Misalnya Akang dulu ngambil misalnya kalau nggak ke bahasa Inggris dulu mikirnya mau ke dulu yang pertama itu PKH. Kalau PKH-nya nggak lolos ke KS, kesejahteraan sosial. Dulu Akang mau jadi pekerja sosial. Kalau nggak lolos jurusannya apa? Pendidikan bahasa Inggris. Adik-adik jadi gini, dari ketiga jurusan itu ada kesamaan. Tahu nggak kira-kira Teh Bila sama Teh siapa? Ayu ya. Yang pertama jurusan PLB, yang kedua jurusan pekerja sosial, yang ketiga jurusan pendidikan bahasa Inggris. Itu tuh ada kesamaan sama fashion Akang yang mau ngajar. Coba kira-kira apa? Adik-adik ada yang bisa jawab? Jawab ya nanti di komen kalau ada yang tahu. Teh Berlin gimana Teh? Interaksi sosial apa ya? Oke, gini. Jadi pekerja sosial, jadi PKH dulu ya. Kita jadi Guru. ketika jadi bahasa Inggris jadi guru. Ketika kita jadi pekerja sosial, salah satunya adalah kita itu merehabilitasi teman-teman. Ketika merehabilitasi kita melatih juga nggak sih? Salah satunya Betul. mengajar juga kan intinya kan. Iya. Jadi dari ketiga jurusan itu intinya Masih adalah pendidik. mengajar. Jadi akan mau Edukasi, iya gitu. iya. Nah itu nanti itu mungkin kalau ke negeri gitu ya maksudnya karena mungkin pastilah di antara Ini teman-teman mempertimbangkan skor. skor sama Jurusannya atau jurusannya. prodinya gitu. Cari pokoknya yang paling relate gitu ya sama Relate, dengan teman-teman. ya. At least kalaupun nggak yang paling diminati yang mendekati gitu. yes gitu. Nah nanti Ini kaitannya dengan dunia kerja nih mau dibahas juga nggak? boleh. Kaitannya Boleh. Penasaran nggak teman-teman? Penasaran pasti ya. Gimana tuh Kak? kalau menurut Akang kaitannya dengan dunia kerja yang penting kualitas kita dulu aja lah ya kan? HP itu banyak Ya. yang dibeli itu yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Udah. Bagus dan murah sih. Bagus dan murah. Pesan murah ya. Ya kan, nah logikanya kalau kita punya skillnya bagus, kita dibayarnya mahal dong, Ya. dicari dong sama orang-orang dong. Ya. Ya. Nah iya, gitu aja. Oh, iya. Jadi meningkatkan kualitas diri dulu ya terlebih dahulu. Iya, teman-teman. Apapun jurusan kalian, ketika memang mungkin kayak skillnya kurang, itu pasti tadi kata Kang Idan pasti nggak akan dicari. Gitu. Iya, kita Tidak akan begini. itu modal kayak hukum malam. Kalau kita udah paling pintar ya siapa sih yang nggak tahu gitu misalnya kalau siapa sih yang nggak mau nge-hire orang yang pintar. Berlin juga kalau misalnya kemampuan musiknya udah kaliber dunia misalnya walaupun nggak S1 juga akan pikir pekerjaan itu bakal melimpah. Nah, make sense nggak kira-kira? Make sense. Make sense. Iyalah, misalnya ketika seseorang yang contoh misalnya seseorang yang hidupnya di luar negeri, bahkan udah jago gitu, Iya. ya udah dia bisa bahasa Inggris kok dari kecil, karena kualitasnya udah bagus, tanpa Iya. dia kuliah udah bagus. Betul. Nah apalagi kita kuliah,
mau jurusan apapun itu berarti yang kualitasnya harus ditinggiin dong. Ya. Iya sih, Gitu. betul. Simpel kan? Sesimpel Jadi itu. apakah jurusan kita itu ada dampak untuk kehidupan kerja kita nantinya itu tergantung kita kali ya Kang? Iya. Kayak gitu ya. Iya. Oke gitu jadi teman-teman di saran aku sih apa ya lebih direnungkan dan jangan lupa juga kayak misalkan teman-teman nyari teman sharing juga jurusan ini tuh gimana sih, jurusan ini gimana. Intinya teman-teman zaman sekarang kan gampang ya buat cari tahu jurusan. Ya. Iya, jadinya jangan ragu sama jurusan yang teman-teman pilih, itu sediakan plan A, plan B, plan C kayak gitu. Mungkin gini kali ya, dari yang pernah aku pelajarin di webinar itu pernah ada yang mention bahwa kita tentukan dulu gitu, kita mau apa tujuannya, lalu kemudian kita ukur nih gitu Iya, betul. kemampuan kita dengan itu gitu. Nanti kita itu peluangnya dan ya sampailah gitu ke seleksi. Iya, Ada yang kelewat teteh. Apa tuh? Apa tuh, Kak? Kita punya Gantara. Maksud akang begini, adik-adik kan disabilitas. Nah, Gantara itu adalah komunitas atau organisasi yang isinya mahasiswa disabilitas Tunanetra. tunanetra, ya kan? Kadang kita bingung nih, aduh kira-kira tunanetra ambil informatika akses nggak ya? Nah, tanya aja di grup, Jadi ada kita nggak? juga ada tempat curhat mungkin ya. Nah, Betul, terbuka. Terbuka Atau sekali. misalnya kalau akang agak teknikal, misalnya Berlin kuliahnya di pendidikan seni Seni musik. musik. Ada mata kuliah namanya kayak kita belajar di AW ya kan, Ya. Digital Audio Workstation. Nah, itu tuh aplikasinya itu tidak semua aplikasi DAW yang aksesibel. Setuju kan? Ya kan? Ya. Nah, jadi sekarang udah ada Berlin yang ada di musik. Nah, jadi adik-adik misalnya mau ke musik, oh gimana teh Berlin pengalamannya? Nah inilah fungsinya Gantara. Betul. Ya. Podcast ini tuh begitu adik-adik. Jadi Iya. jangan malu. Aduh saya malu masih SMA. Nah itu malu itu ya kurangnya. Nanti di grup tanya aja. Karena kita juga pernah SMA ya teman-teman. Nah, Betul. Sebelum kita kuliah kita juga pasti pernah SMA. Oh iya, seperti kemarin ini di sini juga ada audiens loh. Ya, coba mana suaranya dong ini Mana bakal. suaranya kok dari tadi gak ada ya. Coba coba. Hai guys. Aku itu kenapa tuh ya dia? Lagi-lagi ada suara tapi tidak ada rupa. Betul. Oke, di situ ada Kang Ramdan sama Teh Sela. Nah, untuk Kang Ramdan sama Teh Sela mewakili adik-adik kita atau teman-teman kita, ada pertanyaan nggak buat Kang Midan? Sebetulnya untuk pertanyaan sepertinya tidak ada ya, sudah sangat jelas. Paling minta ini aja kan, coba dikasih motivasi atau tips-tipsnya biar untuk adik-adiknya, karena kita udah hampir udah 36 menit ya. Jadi berbatasan dengan waktu. Itu ada pengingat durasi ya. Iya. Biasa kan, Kak? Karena kita Audiensnya sudah tidak iya. ini tidak bisa fokus ini. jadi udah terlalu panjang, Mungkin takutnya minta keburu ada yang quotes-nya aja bersin. silakan. Quotes of the day, Kak. Iya. Quotes untuk sesi ini ya mungkin. Betul. mau berapa kalimat? Bebas, Mungkin Kak, 2000 bebas. aja kan? 2000 kata aja, Kak. Dua kata aja, oke. Jadi adik-adik akan membuat sebuah kalimat, Wah, gimana tuh? bukan sebuah dong, 2000 kalimat. Wow, 2000. baik 2000 kali. Siap. 2000 kata, Kak. 2000 kata. Oh 2000 kata? Iya. Berapa kalimat? Kalimat aja kan? 2000 kalimat. Masya Oke, Allah. Oh, apa-apa. Masya Allah. Itu 2 jam lebih sih kayaknya. Apa kan sesuai, Enggak, akan tinggal sesuai, ini aja, tinggal masuk ke Copilot nanti. akan Oh, ini panjang ya. sesuai Gimana kan permintaan. quotes-nya kan? Oke, 2000 kata akan bagi menjadi 100, Oke. ya kan? Hmm. Akan bagi lagi menjadi 20. Jadi hasilnya adalah jangan malu. Udah segitu aja ya. Ya Allah, Quotesnya. Jangan malu teman-teman. Ya, karena semuanya itu berawal biasanya dari rasa malu itu. Gitu ya. Betul. Gitu mungkin teman-teman, masya Allah. Apa ya? Kita berbincang-bincangnya sangat mungkin Seru banget. Iya, karena Dan, itu yang ada di pikiran kita sebelum kita memasuki dunia Ya, perguruan betul. tinggi kayak gitu. Apalagi teman-teman sekarang udah mau tes SNBT kan? Iya. Jadi pasti Semangat memilih ya, teman-teman. jurusan dan Iya, selamat menghafal ya. Belajar dong. belajar, selamat belajar ya. Dan yakinlah sama jurusan yang teman-teman pilih. Itu tadi tipsnya adalah ketika berinteraksi di apa ya? Ketika bersosial nanti di perguruan tinggi, itu jangan lupa berani yang pertama Berani dan terus open saling- minded. Iya betul. Kayak gitu. Percaya diri aja teman-teman. Mau salah mau enggak. Karena kalau misalkan nanti salah, pasti dosen juga mengkritik dan
kebaikan teman-teman sendiri kayak gitu. Itu tadi Jangan ketika takut salah. milih. Terus kalau misalkan mau milih jurusan, terutama mungkin kayak pertimbangkan tadi tujuan kitanya apa kayak gitu. Terus kayak misalkan cari tahu tentang jurusan itu terlebih dahulu, tentang mungkin grade-nya, terus skornya kayak gitu ya, peminatnya. Ya, dan Ya, selalu seperti reach itu. out juga ke Gantara juga. Nah itu yang terpenting ya. Oke teman-teman, mungkin hari ini kita berbincang-bincangnya segitu aja dulu. Mungkin sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dan terakhir kita jargon dulu boleh nggak? Yo. Dulu ya. Gimana tuh? Ini juga sabar ya. Ketika aku bilang menuju perguruan tinggi 2025, bilangnya apa? Merajut asa, menepis rintangan. Kita coba ya. Cobain. Menuju perguruan tinggi 2025, Merajut merajut asa,